pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Andriana Dewi dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 31. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang revolusi hijau. Mari kita mulai. Revolusi hijau. Revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa bibit unggul dari berbagai varietas padi, jagung, dan gandum yang membuat hasil panen dari komoditas tersebut meningkat di negara-negara berkembang. Sebenarnya program revolusi hijau ini muncul sebagai akibat dari adanya kekhawatiran dunia akan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan produksi pangan. Dan dimulainya gagasan revolusi hijau ini dikarenakan oleh tulisan ilmiah dari seorang ilmuwan bernama Thomas Robert Malthus. Menurutnya bahwa pertumbuhan penduduk ini mengikuti deret ukur, sedangkan produksi pangan mengikuti deret hitung. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, negara-negara Eropa melakukan suatu usaha untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dengan cara mengontrol kelahiran dan melakukan usaha untuk penelitian dan pencarian bibit unggul dalam bidang pertanian. Sehingga bisa dikatakan bahwa revolusi hijau ini merupakan suatu usaha besar dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi hijau dilaksanakan pada masa Orde Baru. Revolusi hijau ini dimasukkan ke dalam program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dan pada tahun 1984, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Lalu di Indonesia sendiri ada 4 metode dalam revolusi hijau. Yang pertama ada eksistensifikasi pertanian, di mana dengan cara perluasan lahan. Yang kedua, intensifikasi pertanian, dengan cara melakukan pemupukan kimia, pestisida, dan juga memperbaiki saluran irigasi. Yang ketiga ada diversifikasi pertanian. Di sini dengan cara penganekaragaman penanaman. Artinya dalam satu lahan ditanam beraneka ragam tumbuhan. Lalu yang keempat ada mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian ini digunakan metode ini dengan cara menggunakan alat-alat modern seperti traktor, penggiling padi, dan lain-lain. Lalu tujuan dari revolusi hijau ini adalah untuk mengubah gaya pertanian lama menjadi gaya pertanian yang lebih baru atau farmer. Lalu dampak dari revolusi hijau ini secara garis besar ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya sudah bisa kita rasakan seperti tadi, yaitu peningkatan hasil produksi pangan dalam bidang pertanian dan juga dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Lalu dampak negatifnya adalah peningkatan produksi pangan ini tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan dari si petani. Contoh, di saat dia membeli pestisida atau pupuk-pupuk berbahan kimia, hal ini juga mengeluarkan banyak sekali biaya produksi dari pihak petani. Lalu, ada juga jika petani melakukan kelebihan atau melakukan pengobatan atau memberikan pupuk kimia secara berlebihan kepada tumbuhan atau tanaman, dapat merusak lingkungan itu sendiri atau dapat merusak tanaman itu sendiri. Yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lalu saya tutup dengan ucapan terima kasih.